Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melacak tempat tinggal seorang YouTuber yang berhasil membangun Masjid 6 Syuhada di Desa Parung, tepatnya di Kampung Tuku, Desa Pemagarsari, dan juga sekaligus sebagai inisiator pembuatan sumur gratis atau dikenal juga dengan Surban, katanya Sumur Utsman bin Affan, yang saat ini berjumlah 24 sumur bor di berbagai daerah di Indonesia. Siapakah beliau? Siapakah sosok yang sangat inspiratif tersebut? Yuk kita lacak persembunyian seorang yang kalau saya katakan agak unik ya. Usia senjanya katanya demikian ya, dia sudah memberikan bukti bahwa dari YouTube, atau lebih tepatnya dari penonton YouTube, bisa memberikan cahaya bagi masyarakat lainnya dengan berdirinya sebuah masjid yang diberi nama Masjid 6 Syuhada sebagai pengingat kita dengan peristiwa KM 50, dan juga serangkaian kegiatan lainnya. Ada santunan beras sebanyak 7 ton pada saat pandemi Covid, kemudian membuat gerobak untuk para penjual yang namanya Grondol, gerobak dakwah, ojolali, dan juga kegiatan dakwah lainnya. Serta sekarang ini sedang bergiat-giatnya membuat sumur, yaitu memberikan sumur bor di beberapa lokasi yang akhirnya masyarakat tetap kekeringan atau kesulitan air dapat menikmati air bersih dari tangan dingin yang saya sebut sebagai inisiator. Yuk kita jelajahi, kita cari persembunyiannya. Saya berangkat dari lokasi Tebet. Saya menggunakan kereta api Jabodetabek yang jurusan Bogor. Saya berhenti di Depok Baru, kemudian saya lanjutkan dengan angkot menuju Parung atau Sawangan ya, sebuah tempat yang terkenal dengan pasar ikan di wilayah Depok. Kalau jauh dikit itu tempatnya Sawangan, Parung, Depok. Yuk kita lanjutkan terus perjalanan saya untuk berbincang-bincang dengan tokoh tersebut. Dan juga kita akan saksikan, hari ini saya sengaja diundang oleh orang tersebut. Saya sebut saja namanya ya, Yudi Pramuko, yang bisa dilihat di channel YouTube-nya Yudi Pramuko atau Pesantren Ojolali. Saya diundang khusus untuk menyaksikan bagaimana geliat dari seorang YouTuber tertua di semesta, tukang donat dari Parung, untuk melaksanakan satu kegiatan pengecoran tiang-tiang atau pengecoran pengecoran tiang-tiang ya, atau yang kita kenal slope-nya, slope di beberapa bagian. Dan kita akan lihat bagaimana kesibukan dari tukang tersebut yang semuanya dikoordinasikan oleh Bapak Yudi Pramuko. Perjalanan cukup jauh. Dari saya turun di stasiun Depok Baru, kemudian saya gunakan angkot yang menelusuri ruas-ruas jalan di sekitar Parung. Di daerah sini cukup sepi ya kendaraan. Nah, nanti kita akan bisa mendengar ceritanya
mengapa seorang Yudi Pramuko akhirnya terdampar di desa Pemagasari, Kampung Tajur, Parung, Jawa Barat. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam dari stasiun Depok Baru, dan alhamdulillah tidak terlalu ramai jalan menuju lokasi Bapak Yudi Pramuko. Nah, inilah jalan yang baru yang akan menembus dari Jakarta sampai Bogor ya, atau Parung mungkin ya. Itu belum lagi Depok ini. Dilihat Udah sampai Bogor ya. Iya, pengerjaan jalan tol sekarang sedang dikerjakan. Jalan Ke Semarang. Ya, sekarang saya sampai di Jalan Mukhtar Raya. Mukhtar Raya adalah seorang tokoh ya di daerah Bogor atau Parung, sehingga namanya dinobatkan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Mukhtar Raya. Bisa dilihat nanti ya, mengapa nama Mukhtar Raya dilekatkan di jalan tersebut. Biasanya nama-nama pahlawan atau tokoh setempat dilekatkan karena jasanya. Misalnya Jalan Diponegoro, kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Jalan Wahid Hasyim, ya, Jalan Sudirman, Jalan DI Panjaitan, DI Maijen Sutoyo, dan sejumlah jalan-jalan lainnya. Bahkan kemarin ada beberapa nama jalan yang diberikan atau ditetapkan sebagai jalan dengan profil nama-nama pahlawan ya. Ada Jalan Ponori, ada jalan, beberapa jalan yang ini juga adalah sebagai bukti nyata bahwa orang tersebut, tokoh tersebut sudah memberikan kontribusi. Dan di era Gubernur Anies Baswedan, nama-nama tersebut dilekatkan di beberapa ruas jalan yang tadinya sudah ada jalan yang lama tapi dirubah menjadi jalan yang mengingatkan kita pada tokoh atau pahlawan atau orang biasa di sekitar tempat tersebut di Jakarta. Telaga Gos Sawangan. Saat ini terlihat daerah sepanjang Depok, Sawangan sudah penuh. Apa yang kerja Pak? Dengan Jalan pemukiman masyarakat, Mukhtar Raya, jalan rumah tolnya. tinggal, perumahan, pertokoan, ruko, sehingga yang tadinya Telaga Gos sepi Sawangan. atau mungkin orang tidak mau tinggal di sana, Udah dibuka Bang? Tol belum? sekarang menjadi Banyak ini? Tol ini belum ya? Udah. nilai Udah. emas ya. Ini kan mau ke jalan karena ke situ. memang Namanya kepadatan Setu 7 Muara. makin lama Ada setunya, ada muaranya. besar, makin banyak, Saya. sehingga Kalau Abang ke sana, ada arus tempat apa sana syuting? perpindahan Oh, situ dari dia. kota ke daerah tertentu yang tadinya daerah itu sepi, atau tidak Syuting. mau orang tinggal di sana, akhirnya menjadi padat Ini kan yang di apa ini? seiring dengan kebutuhan lahan. Belum lagi Depok ini. Udah hampir Bogor ya. Iya, masih Bogor dulu. Jalan Ciputat Raya. Sedikit profil mengenai Yudi Pramuko. Iya. Cukup saya kenal mulai dari kegiatan dokumentasikan kegiatan pengajian dan anak-anak Masih jauh juga ya, Pasar kampung Parung ya. tersebut untuk mendokumentasikan sejarah hidupnya. Diharapkan ketika nanti dia besar bisa melihat potret waktu dia kecil dengan bentuk dokumentasi yang divideokan secara rutin oleh Bapak Yudi Pramuko. Sering waktu akhirnya menemukan jalannya ketika peristiwa atau kondisi pemilihan presiden ya, dan akhirnya muncullah nama Pak Yudi
sebagai salah satu YouTuber yang mendongkrak popularitas calon tersebut. Terlebih lagi yang kita kenal fenomena Rocky Gerung ya pada saat itu, dan banyak video-videonya, puluhan video yang sudah direkam dengan narasi-narasi yang sederhana tapi tajam, sehingga tokoh tersebut atau Rocky Gerung terkenal seantero Indonesia. Salah satunya adalah dari tangan dingin Bapak Yudi Pramuko yang menuangkan beberapa narasi-narasi tentang sosok tersebut. Sekarang kita sampailah di ruas jalan yang menuju Sawangan dan sudah mulai tampak kepadatan, sehingga laju lalu lintas terhambat beberapa saat. Sekarang kita sudah sampai daerah Sawangan Parung. Setelah melintasi beberapa pemukiman dan perumahan. Sekarang saya menggunakan Gojek setelah turun dari pasar ikan ya, atau tepatnya pasar ikan Sawangan di Parung. Saya gunakan motor untuk menuju tempat Bapak Yudi Pramuko bertempat tinggal. Nah, kita setelah tiba di tempat Bapak Yudi Pramuko, pesantren Ojolali. Belajar pada ahlinya, YouTuber tertua semesta, tukang donat dari Parung. Nah, inilah kegiatan pengecoran awal dari sekian rangkaian proses pembangunan Masjid 6 Syuhada. Tampak kesibukan sekitar 8 atau 10 ya, atau berapa orang ini, saya nggak terlalu hafal jumlahnya, mengerjakan pengecoran tiang-tiang atau selufnya ya, sebelum dicor untuk lantai yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Ade Farun inilah Masjid 6 Syuhada yang dibangun oleh Bapak Yudi Pramuko. Di sana seluas 13 kali 7 Pak ya, 13 kali 7 meter di desa Magasari. Sekarang lagi proses ngecor dan alhamdulillah sudah sedang dicor hari ini, hari Selasa tanggal 10 September 2022. Nah, kita bisa lihat ini lagi dikerjakan oleh para tukang yang hari ini harus selesai untuk cornya atau harus selesai ngedaknya sehari ini. Nah, inilah yang orang-orang di belakang pembangunan dari Masjid 6 Syuhada. Yang sebelah kanan Pak Yudi pakai topi biru yang sebagai koordinator keseluruhannya dari awal pembangunan sampai akhir. Kemudian yang tengah gurunya, dan sebelah kiri baju biru Pak Narto sebagai pimpro dari pembangunan Masjid 6 Syuhada. Bagi siapapun kaum muslimin yang menonton bisa mengirimkan donasinya di nomor yang ada di YouTube ini. Demikian saya Ade Farun dari proses pengerjaan pengecoran Masjid 6 Syuhada di Desa Pemagarsari, Parung, Bogor, Jawa Barat.
Menuai kemarin salah instruksi. Nggak apa-apa, orang nggak buang ini. Nggak mau bahas ya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa hidangannya kurang berkenan. Terus dananya juga itu honornya mungkin sebenarnya mau ngasih satu orang 2 juta tapi nolnya Dinding satu. dinding 2. Ya mohon maaf sekali lagi, bukan tidak menghormati tapi ya itulah keterbatasan kami ya. Semoga nanti insya Allah kalau ada dana lagi 2 minggu Pak. Iya. 2 minggu kita ngecor untuk dak ya. Sehari ya insya Allah ya. Mohon doanya bisa lancar dan bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, bisa nih. Nanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan pembangunan Masjid Enam Syuhada di Desa Pemakarsari, Parung, Jawa Barat. Sekarang saya sedang berada di sebelah pemrakarsa atau inovator dari pembangunan Masjid Enam Syuhada. Ini mungkin nggak asing lagi ya. Dan bisa juga nanti dibuka di channel YouTube Yudi Pramuka Sampai Jolali. atau Persang Jolali. Nah, saya akan bincang-bincang pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 10 September 2022. Kami sedang melihat pengecoran dan pada saat kami berbincang-bincang sudah selesai pengecorannya di sore ini, kurang lebih jam 3. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Pak Yudi. Nah, ini. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Gimana saya sehat, senang, Pak Dek? sehat, alhamdulillah. Saya senang sekali nih ada kesempatan melihat pengecoran tahap pertama yang akan kita coba juga nanti tahap kedua. Insyaallah. Saya sengaja ke sini supaya ada motivasi saya, ada energi baru melihat semangat Pak Yudi dan mudah-mudahan saya bisa tularkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sekarang kita berbincang-bincang. Nah, gimana Pak Yudi awal dari pembangunan Masjid Enam Syuhada ini? Mungkin bisa ceritakan ya? Iya, terima kasih Pak Ade Fahrul karena pertama awalnya dari tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta 120 meter persegi. Terus karena memang tanah wakaf itu ditujukan untuk Yayasan Pesantren Jolali Indonesia, maka kita bertanggung jawab untuk meneruskan untuk apa tanah wakaf itu. Terus karena waktu itu saya sakit, terus saya putuskan kalau sakit itu diteruskan nggak bisa berbuat apa-apa. Udah bismillah, tanggal 2 Agustus setahun yang lalu hari Senin kita bikin masjid. Ya. Masjid 6. Ya, makasih ya Pak. 6 Syuhada namanya ya, untuk memperingati perjuangan dakwah dari 6 laskar Frontal Pembela Islam itu yang berjuang, yang mempertahankan dakwah, mengawal guru ya Di kilometer 50 ya. Kilometer 50 Habib Rizik Syihab untuk penanda dalam sejarah politik Indonesia modern. Itu peristiwa yang sangat penting ya, betapa mereka mengorbankan segalanya untuk dakwah. Nah, terus akhirnya dengan uang yang ada waktu itu tersisa di rekening Bank Syariah Indonesia itu sekitar 750.000. Bismillah, kita ngerjakan apa yang bisa dikerjakan. Di atas tanah itu yang kerjakan adalah Bapak Sunarto yang sekarang jadi pimpinan proyek itu ya. Iya. Nah, terus bergulir sekarang hari ke 183. Nah, sekarang kan tanggal 6 September nih hari Selasa. Jadi harusnya sih udah hari ke 400 kalau tiap hari kerja, tapi karena begitulah ya, ada naik turunnya 183. 100 ke 183 dan sampai tanggal 27 Agustus kemarin sudah menghabiskan dana 145 juta rupiah. Semua dari penonton YouTube Pak Yudi ya? Ya, channel Pesantren Jolali ya. Termasuk ada genteng yang orang kasih yaitu 3.000 dari Bu Hajar Nikmat. Terus dari banyak donatur ya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk semen itu 200 sak dari Pak Ihsan Tholib itu ya, dari Mercy yang membangun rumah sakit Indonesia di jalur Gaza itu memberikan sangat
manfaat semen yang kita pakai sekarang baru 45 ya untuk pengecoran pertama hari ini. Hari Selasa tanggal 6 September itu sudah kita pakai 65 sak. Itu Pak, perkembangan awalnya begitu ya, karena kita tidak mengikuti sakit waktu itu. Kalau kita ikuti kita hanya mengeluh dan tidak buat apa-apa. Bismillah, kita mulai dari yang ada, kata Pak Nasir, karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Nah, sekarang kita sedang melihat sebagai saksi sejarahnya untuk pengecoran ya. Iya, Di tanah berapa meter Pak Yudi? ini jadi masjid ini di tanah wakaf 120 meter. Terus kita bangun insya Allah 2 lantai. Lantai pertama ukuran 6 kali 10 bawah. Yang atas itu 7,2 meter kali 13, 2 lantai. Dan sekarang kita ngecor lantai yang kedua ya. Akan kedua ya. Ya, lantai kedua ya. Dan ini terdiri dari 16 tiang. Setinggi masing-masing tiang 4,5 meter dan ditanam dari tanah ke dalam itu cakar ayam 1 meter ya. Dan insya Allah kokoh, insya Allah bisa bertahan selama 1000 tahun, insya Allah. Nah, kemudian apa rencana setelah selesai pengecoran, mungkin 2 minggu ya akan dibuka ya, dan kemudian akan dilanjutkan untuk lantainya ya. Ya, lantai bikin ini mungkin ya, bikin ngecor dak ya. Dak ya. Ngecor dak itu, dan ya insya Allah ya, Allah mudahkan. Ini kalau kita ini nggak ada, kita itu nothing, bukan apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah ya. Kita bisa membuat masjid dengan dana yang hanya 750, itu kan juga dana dari Allah. Kalau wakaf itu kan milik Allah. Nanti insya Allah dengan wakaf yang kita teruskan itu pengerjaannya nanti Allah yang membantu. Diperkirakan berapa dana untuk penyelesaian keseluruhan ya mungkin ya? Keseluruhan itu kalau harus meneruskan tiang lagi 4 meter ke atas, kan ada 16 tiang itu Pak Ade ya. Dan juga sekitar 50 lagi ya sampai kerangka baja dan kerangka baja ringan ya, sama pemasangan genteng dan juga pemasangan granit. Kita tidak pakai keramik tapi pakai granit ya. Granit untuk lantai pertama sudah ada 50 dus dari Bapak Haji Haryanto di Grobogan, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tapi untuk dinding itu kita perlu kira-kira 150 dus lagi granit ya, untuk dinding luar dan dalam sampai lantai 2. Ini kira-kira sekitar perlu masih 50 sampai 70 juta, insya Allah jadi tempat sholat untuk kita bisa sujud. Nah, kalau kita lihat ke depannya, berapa rupiah sampai bisa digunakan untuk sholat dan pengajian dan untuk kegiatan keagamaan lainnya? Dari mulai sekarang ya? Iya. Anda berarti udah selesai di charge loft-nya, kemudian nanti bondek atau ya lantainya di plester, udah gitu karpet, ubin dan sebagainya. Saya kira kalau setelah 100 juta itu selesai ya, sampai finishing ya. 100 juta itu mungkin sebulan atau 2 bulan insya Allah. Ibaratnya udah selesai 100 juta, besoknya bisa digunakan untuk ibadah ya, untuk kegiatan-kegiatan dakwah ya. Kalau udah langsung pemasangan bondek itu juga rencana kita bisa buat sholat ya. Meskipun masih nggak terlalu sempurna, tapi sudah bisa buat sujud kalau dikasih karpet, insya Allah. Nah, ini tepatnya di mana nih Pak Yudi ini lokasi? Tepatnya di Kampung Tajur, RT 6, RW 4, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Mungkin kalau ada yang mau transfer ke rekening mana nih? Oh, insya Allah ya di Bank Syariah Indonesia 1012 656781, insya Allah. Ya. Terima kasih sebelumnya ya. Ya, silakan bagi kaum muslimin dimanapun berada, kita bisa berlomba-lomba untuk memberikan infak, sedekah dan uangnya atau pemikirannya untuk penyelesaian masjid yang Allah janjikan. Apabila kita membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan masjid juga di akhirat nanti. Iya, man bana masjidan lillah, kata Rasulullah, siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ya. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Yudi sebagai pemrakarsa atau inisiator pembangunan Masjid Enam Syuhada di Desa Pemagarsari, Parung, Bogor, Jawa Barat ya. Nanti saya akan tuliskan juga nomor rekening
transfernya untuk para kaum muslimin muslimat dimanapun berada, untuk sama-sama kita sukseskan bangunan dakwah yang insya Allah sangat digunakan oleh masyarakat sekitar ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan tokoh masyarakat yang pembangunan Masjid Enam Syuhada di depan rumah orang tua kita. Bisa ceritakan Pak nama Bapak, udah gitu apa pesan Bapak dengan adanya pembangunan Masjid Enam Syuhada di depan rumah Bapak ini? Mudah-mudahan bisa sukses pembangunannya dan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin di tempat kami. Mudah-mudahan juga banyak yang membantu lah gitu, karena tanpa bantuan kaum muslimin juga mungkin agak berat juga gitu. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Demikian. Ya, saya dengan siapa nih Pak? Pak Rusli. Pak Rusli ya, yang rumahnya tepat di depan masjid yang sedang kita bangun, Masjid Enam Syuhada. Masih ada ya. Ya Pak Rusli, mudah-mudahan keberkahan kita selalu diberikan oleh Allah. Amin. Dan dimudahkan untuk penyelesaian Masjid Enam Syuhada. Amin. Terima kasih Pak. Ya, demikian wawancara saya dengan Pak Rusli di depan Masjid Enam Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.